لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, ini ngomong-ngomong soal khitan, karena ini walimatul khitan Ibu Bapak, menjadi sebuah syariat yang sangat indah di dalam Islam. Kalau secara hukum fikih Ibu Bapak, sebenarnya khitan itu tidak wajib. Khitan itu aslinya tidak wajib. Yang wajib adalah ibadah kepada Allah, yakni sholat. Tetapi mengingat syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, maka najis dalam diri kita itu harus dihilangkan. Khususnya untuk laki-laki, ya. Khususnya untuk laki-laki. Kalau kok laki-laki, anak laki-laki, orang tua laki-laki, atau misalnya orang yang baru masuk Islam mu'alaf, dia sudah sepuh, dia masuk Islam, maka dia harus khitan. Kenapa kok harus khitan? Karena itu adalah syarat sahnya sholat. Sesuatu yang ada sehingga bisa melaksanakan yang wajib, maka hukumnya wajib pula. Kita nih Pak Bu, wudu itu nggak wajib. Yang wajib adalah sholat. Karena yang namanya sholat harus suci dari hadas, maka wudu menjadi wajib. Kita nih Pak Bu, menutup aurat tidak wajib. Tetapi karena ibadah itu harus menutup aurat, dalam konteks sholat maksudnya, maka menutup aurat itu wajib. Kita Pak Bu, mau menutup aurat kok harus punya baju, maka punya baju itu wajib. Kita Pak Bu mau beli baju kok harus punya uang, berarti punya uang itu hukumnya wajib. Kita Pak Bu punya uang dengan cara bekerja, maka bekerja itu hukumnya wajib. Sesuatu yang ada untuk memenuhi yang wajib, maka hukumnya wajib pula. Maka alhamdulillah ini Pak Rahmat dengan penuh sukacita, dengan penuh mengharapkan kasih sayang Allah pada, ini khitannya udah apa belum Pak? Udah. Sudah menghitankan putranya Ananda Kinar sebagai apa? Sebagai langkah untuk menjadikan ibadahnya Mas Kinar ini menjadi sah, menjadi makbul, diterima oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka Ibu Bapak, kalau ngomongin khitan, ini semenjak zaman Nabi Ibrahim Pak Bu. Nabi Ibrahim itu, kalau ditanya kapan khitan pertama kali, khitan pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Beliau hidup 17 abad sebelum Masehi. Pokoknya dihitung dewe. 1700 tahun sebelum 1700 tahun sebelum Masehi. Beliau mendapatkan perintah khitan pada usia 80 tahun, Pak Bu. Masya Allah. Jangan bayangkan 80 tahun sekarang ya. Kalau 80 tahun sekarang wis tua, wis alat, angel gojekane ya. Tapi kalau 80 tahunnya Nabi Ibrahim itu masih ABG, Bu. Masih nom. Kenapa? Nabi Ibrahim umurnya itu 700 tahun. Jadi 700 tahun, Nabi Ibrahim 80 tahun. Ya, masih muda, masih nom. Tapi ukuran kita nih, 80 tahun sudah sepuh. Waktu itu Bapak Ibu, bayangkan saja zaman primitif kalau kita bilang. Nabi Ibrahim itu khitan, nggak ada pisau, nggak ada gunting, adanya cuma kapak dari batu. Maka Nabi Ibrahim khitan, sunat, ya, tetak itu dengan kapak dari batu. Untung orang meleset. Wah, nek meleset kujur. Entah. Tapi itulah Bapak Ibu, ketika kita khitan, itu membuang kulit kuluf namanya. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan spidol. Spidol itu ada tutupnya. Yang namanya khitan itu membuang tutupnya. Mengetok, menggunting tutupnya, bukan menggunting spidolnya ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang belum sunat, Bu, sunat ki piye ta Bu? Gua tutup.
Bu, sunati lara ora? Ora, wong tutupi tok spidole jek ajeg. Nek spidole sing diketok lha kuwi blais. Tapi itulah namanya khitan untuk laki-laki wajib. Sementara khitan untuk perempuan itu keutamaan. Jangan salah ya Bu ya. Ini anak-anak putri, ibu-ibu jangan salah. Yang namanya khitan nggak cuma laki-laki, tapi juga untuk perempuan ya. Cuma kalau ditanya mana yang bagian dipotong, terus terang aku lali jenenge Bu. Tapi aku ngerti nggone, kok tak pengen murah ya. WA wae insyaallah tak bales nanti ya. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah. Ini ngomongin khitan. Tapi lebih dalam itu, lebih dalam daripada itu Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin khitan ya fikihnya sampai situ saja. Tapi kalau ngomongin soal filosofi khitan, dan ini kelihatannya sangat jarang dibahas. Bahwasanya ketika kita itu mengkhitankan anak, mengkhitankan putra-putra kita, aslinya kita diminta untuk belajar dari anak-anak. Ada seorang ulama besar Bapak Ibu, namanya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Beliau punya kitab, ratusan kitab. Salah satu kitab yang paling terkenal adalah kitab tafsir Jalalain. Itu yang ngarang Imam As-Suyuti. Ketika Imam As-Suyuti ini bahas khitan nih Bapak Ibu, yang dibahas bukan fikihnya, tapi yang dibahas adalah filosofinya agar kita belajar dari anak-anak. Inilah pentingnya Bapak Ibu. Kalau kita ngaji silahkan di mana saja silahkan. Mau ngaji neng At-Taufik boleh, ngaji di Al-Azhar Ukhwah boleh, ngaji di Nur Hasanah boleh, ngaji di Muhajirin boleh, ngaji yang jauh-jauh boleh, ngaji di YouTube silahkan. Ngaji dimanapun boleh. Bahkan diperbolehkan ngaji kepada siapapun selama ada kebaikannya juga boleh. Inilah kemudian Imam As-Suyuti memberikan filosofi khitan. Khitan itu kita belajar dari anak-anak. Kita Pak Bu, Ananda Kinar ini, Mas Kinar ini bisa menjadi guru kita. Anak-anak kecil ini Bu, yang di depan kita, ini bisa jadi guru kita. Anak-anak yang lari-larian, yang melayu rak karuan, nek ana pengajian sedenge sa'i, melayu rono, melayu rene, kadang tawaf mubeng-mubeng, ora masalah. Yang penting ora lempar jumroh, malah medeni. Itu enggak apa-apa. Kita belajar pada siapapun tidak masalah. Kata Imam Suyuti, ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang kalau kita belajar dari anak kecil, meniru anak kecil, maka kita akan menjadi walinya Allah. Khamsun qasalun fil atfal. Ada 5 perkara di anak kecil. Laukanat fil kibari ma'a rabbihim. Yang kalau dilakukan oleh orang gede kepada Tuhannya, lasarul aulia, maka dia akan menjadi walinya Allah. Bu, pengen gak Bu jadi walinya Allah? Bu, pengen gak jadi walinya Allah? Walinya Allah itu kekasihnya Allah, mau gak Bu? Pengen. Pak, pengen gak jadi kekasihnya Allah? Pengen gak Pak? Pengen. Kita semua pengen Pak. Ya. Kalau ada kata kok disandingkan dengan Allah, itu berarti hebat tuh Pak. Ada rumah itu biasa Pak. Tapi kalau rumah Allah, jos gandos. Ada kitab biasa, iso tuku ning toko. Tapi kalau disebut kitab Allah, wow itu luar biasa. Ada wali murid, biasa Pak. Wali kota, biasa. Wali nikah, ya koncone dhewe. Wali band, penyanyi, biasa. Tapi kalau wali Allah, kekasihnya Allah, nah ini hebat Pak. Apa Pak Bu yang bisa kita pelajari dari anak-anak agar kita itu menjadi walinya Allah? Yang pertama adalah Bapak Ibu, yakuluna mustami'in. Anak kecil itu kalau dia makan pengennya ditemenin. Kalau dia makan pengennya bareng-bareng. Nggih napa nggih Bu?
Yang namanya anak-anak ini didulang sama enggak didulang, mangane akeh ndek Bu. Didulang apa ora, Bu? Oke didulang, oke dikancani. Ya. Nek mangan kok ora dikancani, biasane awur-awuran ora karuan, ya. Segone ora entek, digondol pitik. Akhirnya ora kepangan diecer-ecer tok. Itulah anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak itu yang bisa kita tiru adalah kalau makan yakuluna mustamiin. Kalau makan bareng-bareng. Inilah Bapak ini Pak Rahmat ini kan mewujudkan sebuah filosofi dari Imam Suyuti ini, Bu. Nanti kita itu diajak makan bareng-bareng. Wes cemepak soto, wes cemepak bakso, wes cemepak menu-menu. Ini adalah sebuah keberkahan. Kenapa, Pak Bu? Kalau panjenengan tuh kok makan, ya, makan kok ora tambah sehat malah tambah loro. Mangan ora wadek tok kok malah tambah ngeleh. Hawane pengen mangan. Akhirnya jadi rakus, akhirnya jadi serakah. Maka kata Kanjeng Nabi, berkumpullah dalam makan. Ya. Kalau kita ini kok pengen barokah makanan kita, ngajak wong, ngajak orang. Kalau pondok Pak Bu namanya Pak mayoran. Ya, namanya mayoran. Bar moco kitab, bar khatam kitab, mayoran. Mangan bareng-bareng. Kalau di desa kita ada namanya sedekah bumi. Biasanya ada selamatan, kabeh sekone ditumpuk, lawoe ditumpuk, meh mireh di sembarang mayoran pamongan bareng-bareng. Ini adalah sebuah keberkahan. Lah Indonesia nih Pak Bu, terutama orang Jawa, mewujudkan betul. Jangan sampai makan itu sendiri-sendiri. Coba Pak Bu, acara apapun kita ini, Indonesia, itu mesti mangane bareng-bareng. Ada acara walimatul khitan, mangan. Nanti kita dapat walimatul urus, walimatul nikah, mangan. Nanti bahkan ada orang yang meninggal, mitung dinom, nyatus matang puluh mendak bisa mendak bindu ngetek mangan meneh. Kita ada lomba nanti 17-an tirakatan mangan meneh ya. Nanti ada arisan RW, arisan RT mangan meneh. Dawes PKK mangan meneh. Pengajian muslimin maka pengajian muslimatan mangan meneh. Kabeh acarane mangan. Kecuali walimatul pegat ngono. Ya, walimatul pegatan udah ngono. Tapi semuanya makan-makan, Bu. Menunjukkan apa? Keberkahan. Hidup barokah itu apa? Yakuluna mustamiin. Mangannya bareng-bareng. Maka Ibu Bapak, sifat aslinya anak-anak itu adalah suka berbagi. Nek ana panganan dikeke, ya. Nek ana permen dikeke koncone dibagi, koncone digawe. Itu sifat asli anak-anak begitu, Bu. Tapi kenapa kok sekarang anak-anak pada medit, anak-anak pada pelit, udu salai anake. Salahe wong tuane. Sebabnya apa? Nek meh dolan diwekasi, dipeseni, ki permen wong loro tok, aja mokeke kancamu, awas kowe, ya. Ki ati ki larang, ya. Wete weh entek iki. Ojo kayak kancamu, nek mangan mumpet wae. Lho, sing marahi pelit ki asline wong tuane, Pak. Anak-anak ki asline luman, ya. Ana es ning kulkas, kamu mau es gak? Mau disikokke, Bu, ning kulkas disikokke. Tapi men dikok wis seneni. Dikok meneh, es meneh. Nggo sapa? Nggo kancaku wong mah. Ora oleh. Lho sing gawe pelit ki wong tuane, Pak. Sing gawe pelit itu kita nih yang dewasa. Padahal kita itu dipeseni oleh Allah, dipeseni oleh Imam As-Suyuti, kalau kita pengen jadi walinya Allah adalah yakuluna mustamiin. Kita harus menjadi orang yang suka makan bersama. Apa Bu maksudnya? Weweh, suka weweh. Kata filosofi Jawa itu kan bagus sekali Pak Bu. Pager mangkok itu lebih kuat daripada pager tembok. Kalau yang namanya pager tembok sak gede dhuwure iso dipenek, ya. Iso dijebol, iso rusak. Tapi kalau kita ini punya pager mangkok maksudnya apa Pak Bu? Orang mangkok ditumbuk-tumbuki bukan. Tapi pager mangkok adalah
kita suka memberi kepada tetangga kita. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi itu pesen ya, kalau kamu masak daging perbanyak kuahnya. Bagikan kepada tetanggamu. Ya aja duduhe tok ya. Ngei tanggane duduhe tok lah. Nek orang ngei yang penting minimal orang ngiming-imingi. Wis orang ngei mangan duren ambune tekan sak RT. Lah iki kan jengkeli, Pak. Wa yaquluna mustamiin. Anak kecil itu kalau makan pengen bareng-bareng. Yang kedua Ibu Bapak, Imam As-Suyuti dalam kitab Husnul Muhadarahnya, sifat anak-anak yang bisa kita tiru dan kemudian kita bisa jadi wali adalah lahai tamuna birizki. Dia tidak khawatir dengan rizki. Dia tidak khawatir dengan rezeki. Namanya anak-anak Bu, aslinya ya. Aslinya nih. Itu tuh dia itu hidupnya ayem. Hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia tahu makanan, rezeki itu sudah ada yang menjamin. Rezeki itu sudah ada yang menjamin. Anak-anak ora bakal gelisah, Pak. Wah, engko piye ya? Golek duwite piye ya? Nanti entuk pangan ora ya? Nanti nek melu kondangan entuk snack ora ya? Anak-anak ora tau mikir ngono, Pak. Anak-anak itu aslinya mau mangkat dijak melu, dijak rono, dijak rene. Kenapa? Karena aslinya anak-anak itu sifatnya manut, pasrah, tawakal. Ini soal rezeki ini memang unik Ibu Bapak. Kalau kita ngomongin rezeki itu katanya seperti bayangan. Jenenge bayangan Pak Bu. Awake dhewe mandeg, bayangane melu mandeg. Awake dhewe mlayu, bayangane yo melu mlayu. Ora kecekel-kecekel. Tapi Ibu Bapak, yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ibu Bapak, pirsa yang namanya cecak Bu. Cecak pirsa Bu. Cecak itu sudah ditakdirkan oleh Allah tidak punya sayap. Tetapi makanannya kabeh duwe swiwi kabeh. Lemut, lalat itu makanan cecak duwe sayap untuk terbang. Kalau kita nih mikir seperti cecak misalnya, mesake ya cecak ya. Lah panganane mabur kok dhek ora iso mabur. Makanannya tuh bisa terbang kok dia sendiri nggak bisa terbang. Tetapi itulah Ibu Bapak yang namanya rezeki itu. Sejak kita kecil sampai kita punya anak kecil sekarang, kita diberikan lagu yang sangat indah untuk tawakal. Yaitu apa? Cicak-cicak di dinding. Lagunya gimana Bu? Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Makasih anak-anak semuanya. Ibu-ibu sama rahimakumullah Bapak sekalian. Tugasnya cecak tuh Pak. Tugas kita itu merayap. Tugas kita itu merayap. Kalau kita sudah merayap, ini hebatnya Pak. Datang seekor nyamuk. Bukan nyabet seekor nyamuk. Enggak. Bukan golek seekor nyamuk. Bukan. Tapi datang seekor nyamuk. Bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Datang seekor nyamuk dan dia tinggal hak. Lalu ditangkap, dipangan. Tugas kita nih Pak Bu dalam rezeki. Itu kita itu hanya diam-diam merayap. Udah angel-angel. Merayap. Ya. Kita dari rumah ke sini merayap ke rumahnya Pak Rahmat. Ya Alhamdulillah untuk snack ya. Untuk wedangan. Iki aku lo apa-apa ya wis untuk wedang jeruk, wedang putih, wedang snack ya. Alhamdulillah. Itu berkahnya merayap. Ya. Sepenting ora pindah-pindah kon ben panitiane ora bingung. Ya. Wong wis untuk jatahe dhewe-dhewe. Engko nanti Bu merayap sini-sini. Engko itu sarapan, untuk makan siang. Penting tugas kita itu adalah merayap Ibu Bapak. Kita anak kecil itu Bapak Ibu, dia tidak gelisah dengan rezeki. Kita nih Pak Bu, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Semua kita yang hidup akan diberikan rezekinya tanpa sisa.
Kok ada orang meninggal, orang wafat, itu berarti rizkinya sudah habis. Tidak akan ada orang meninggal kok rizkinya seturah, itu nggak mungkin. Orang yang udah meninggal berarti dia rizkinya sudah habis. Artinya apa Pak Bu? Namanya rizki dari Allah itu pasti diberikan. Namanya rizki dari Allah pasti dikai. Awak dhewe ora usah mikir kuwi. Wong kita nih Pak Bu, dijanjikan oleh Allah, orang-orang beriman nih Pak Bu, kita udah sholat, kita udah ngaji, kita udah ibadah, kita sudah beramal soleh, kita itu sudah ditakdirkan rezekinya, bahkan dikasih bonus oleh Allah. Bonusnya apa? Bonusnya ada 2 Bu. Kalau kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, rezeki itu akan dikasih bonus 2 Pak. Satu adalah bonus tambahan. Allah berfirman, ibu bapak hafal, la in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Ini enggak dilakukan Pak, pasti. Siapa yang bersyukur, pasti akan ditambah. Ibu-ibu punya uang, kok bersyukur, insya Allah ditambah. Ibu bapak punya anak-anak, bersyukur, insya Allah ditambah. Ibu bapak punya motor, punya kendaraan, kok bersyukur, insya Allah ditambah. Ibu bapak punya rezeki, kok bersyukur, insya Allah ditambah. Bapak-bapak punya istri, kok bersyukur, insya Allah ditambah. Dikaploki bojone ya. Tapi itulah namanya rezeki. Bonusnya dari Allah adalah kalau kita bersyukur akan ditambah. Bonus kedua dari Allah Bapak Ibu, kalau kita ini rajin ibadah soal rezeki, adalah kita dikasih wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mak bedunduk ono, ujuk-ujuk teko, tiba-tiba datang. Ini namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ibu-ibu orang didit, wis wayahe bayar angsuran, kok tibake entuk arisane tembus, alhamdulillah. Bapak-bapak ya, membayar sekolah anake ora ndedit, tibake anake juara entuk beasiswa, alhamdulillah. Ibu bapak utang, ora iso bayar utang, sing ngutangi mati, alhamdulillah. Ya ora ada iki, Pak. Sing ngutangi mati, alhamdulillah. Aja, Pak. Ada rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka ibu bapak enggak usah khawatir, Pak. Soal rezeki itu enggak usah khawatir. Allah itu sudah menakdir kita sesuai takarannya. Ya mong kita itu terima saja, ridho dengan rezekinya Allah. Karena apa? Yang namanya cetakan manusia itu lain-lain. Ada manusia itu cetakan sugih, Pak. Kita ora kerja, kita nyambut gawene biasa, tapi ya munggah kaji bola-bali, tuku tanah neng dindi, ya. Duite kok kita jajan. Aku jenenge cetakan sugih. Lah awake dhewe iki, Bu, wis kerja montang-manting mobat mabit, ya. Tiba tangi gulung komeng, ya tetep wae kere. Ya kenapa? Memang cetakan kere. Nek jenenge ilat, Bu, ilat. Ilat ini nek cetakan sugih kabeh enak, Bu. Sate enak, soto enak, spaghetti enak, pizza cocok, McD, KFC, Olive, Oti, kabeh mlebu, enak cetakan sugih. Tapi nek ilat kok cetakan kene, kabeh ora doyan, doyane ndas greh, ndas petek, oseng-oseng apa kuwi jenenge bung. Nah itu cetakan ya biasa begitu, Bu. Kita tinggal terima saja. Anak perempuan ya, ibu-ibu, itu ada kuping cetakan sugih ya ono. Jenenge cetakan sugih, Pak. Kayak emas, yo apik tenan. Kupinge kayak perak, ya oke, bagus, enak disawang. Kayak permata, wah tambah bagus. Ki cetakan kuping sugih. Ana kuping cetakan kiri. Kayak emas benyenyeh,
kei perak blonyo, kei permata ora cocok, cocoknya kei Surabaya Biting gitu. Lah ini cetakan-cetakan begitu tuh kita harus terima ya. Kenapa? Allah menakdirkan rezeki kita nggak semua sama, tapi yakinlah Bapak Ibu, Allah pasti akan memberikan semua rezeki pada kita. Kok sampai wafat berarti rezekinya sudah diberikan semua, rezekinya wis dikek kabeh, wis entek ora tersisa sama sekali. Ini yang kedua Ibu Bapak. Yang ketiga Ibu Bapak, kalau kita pengen jadi wali dengan meniru anak-anak, meniru angkatannya Mas Kinar ini adalah iza takhosamu tasara'u ila sulhu. Anak kecil itu Bu, dia kalau bermusuhan cepat damai. Dia Bu, anak kecil itu kalau bermusuhan cepat damai. Pas isu-isu perainan dolanan, pas bal-balan ketendang sirai bocor Pak, nangis. Tapi engkau awan metu yo dolanan mbek cah kuwi meneh. Kenapa? Cepat damai. Yang namanya anak-anak itu Pak Bu, dia segera cepat ada masalah, tapi juga cepat menyelesaikan masalah. Yang biasanya penuh masalah adalah orang tuanya. Biasanya adalah kita yang sudah dewasa. Ono anake nangis dinakali koncone langsung seneni. Ndi bocah sing nakal iki? Wes aja dolanan mbek cah kuwi meneh. Wes aja ado-ado, aja cedak-cedak. Itu yang membuat pemisahan tuh orang tuanya. Kadang nggak cukup anaknya, orang tua itu jengkelnya ya melu mbek bapak ibuke melu jengkel. Kayak wong tuane kayak, ngomong nganu anake ngajari anake ora pecus nganti anakku ditendang. Lho sampai orang tuanya jadi dimusuhi. Maka ibu bapak, monggo Pak RT. Ini RT saya Pak, saya harus. Maka kita ini harus Bapak Ibu, kalau ada masalah sepertilah Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena yang namanya masalah itu ada masalah yang menjadi berkah, ada masalah yang menjadi musibah. Masalah yang berkah adalah orang yang salah dan dia mengaku salah, akhirnya dia menghentikan salah dan kemudian dia tidak menjadi masalah. Itu masalah yang menjadi berkah. Ada masalah yang menjadi musibah. Siapa itu? Orang salah, tidak ngaku salah, diingatkan malah marah. Kalau diingatkan malah marah, akhirnya dia semakin menjadi masalah. Maka tunggu saja pasti akan ada musibah. Apalagi nanti di alam barzah, pasti dia tidak akan mendapatkan berkah. Kenapa? Karena salah tidak merasa salah. Maka ibu bapak, kalau kita punya masalah, ada saran, ada tips dari Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Panjenengan meh padu mbek tanggane oleh. Panjenengan meh marah sama tetangga boleh. Mau marah sama orang lain boleh. Tapi ada batasnya. Batasnya berapa hari? 3 hari saja. Batasnya 3 dino. Jangan sampai emosi marah sama tetangga, sama orang lain. Kok melebihi 3 hari, jangan sampai. Maka kalau meh nesu Pak Bu, janjian. Bu, aku nesu mbek kowe 3 dino. Aja cedak-cedak aku. Nah, iki dino Sabtu, dino Minggu, Senin Bu. Selasa ketemu, Assalamualaikum. Loh, lah kok apian jadi nesu. Wis kliwat 3 dino. Nah, jadi Bapak boleh, nesu itu boleh, tapi 3 hari batasnya. Kok sampai lebih dari 3 hari? 1, Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya. Yang kedua, Allah tidak akan menerima amalnya sebelum damai, sebelum masalahnya selesai, sebelum memaafkan. Lah kita belajar dari anak kecil Bapak Ibu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Boleh marah, boleh emosi, boleh jengkel, itu kepada orang lain 3 hari saja. Karena yang namanya hidup Pak Ibu, pasti ada masalah. Hidup kita nih Pak Bu,
terbagi menjadi 3 orang, 3 golongan. Ada orang yang kalau kita perbaiki, yang kalau kita berbuat baik padanya, akan membalas lebih baik. Ada orang yang kalau kita apian, dia akan tambah apian. Siapa itu, Bu? Orang tua kita. Khususnya adalah ibu. Ini pesan untuk Mas Kinan khususnya. Jangan sampai ya mentang-mentang udah sunat kemaki ya kemeletak, kemudian mbak ibu jengkelan, mbak ibu rada emosi merasa gede. Jangan sampai. Kenapa? Orang yang kalau kita apii kok tambah apian, itu namanya adalah ibu. Makanya ada lagu tuh, Bu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu namanya ibu, Pak. Kok kita mentolo sama ibu kita, mentolo sama orang tua kita kok berbuat jahat, wah na'udzubillah. Habis Pak, ora barokah. Maka kok ada orang yang berbuat baik dan lebih apian, itu adalah ibu namanya. Jaga itu baik-baik. Ada orang, Pak. Ada orang yang kalau kita berbuat baik, nanti balesnya imbang. Siapa itu? Tetangga. Contohnya apa? Nek ono walimah, Pak. Kita nih Pak Bu, walimah, nuwun sewu mohon maaf. Budaya kita. Engko nek pas buka kotak mbek dicateti, Pak. Oke, Pak Kaji ke. Anu 1.000. Oh, Pak Kae 50.000. Oh, Pak Kae 30.000. Wah, iki 5.000. Loh, itu kenapa kok dicatat, Pak Bu? Karena tetangga. Namanya tetangga itu biasanya apa? Nek kowe ngono, aku ya ngono. Nek kowe nyumbang, aku ya nyumbang. Nek kowe semono, aku ya semono. Itu fitrahnya tetangga. Jadi kok ada yang balas imbang, maka itu biasa saja. Tetapi kita nih Bapak Ibu juga harus siap, ada orang yang kalau kita apii tidak balas, bahkan balasnya dengan kejelekan, bahkan balasnya dengan kejahatan. Itu namanya adalah kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Itu nasib, Pak. Kalau kita ini wes apian, wes luman, wes weweh. Iki matur nuwune ora. Bahkan matur nuwune ora, malah jahat, malah pelit ora karuan. Maka Bapak Ibu, tenang saja. Kalau kita nih Pak Bu, kok sudah berbuat baik, kok tidak dibalas, maka balasannya itu adalah dari Allah Ta'ala. Ibu Bapak milih mana Pak Bu? Pengen dapat balasan dari manusia atau pengen dapat balasan dari Allah? Dari Allah. Pengen disaur oleh manusia atau pengen disaur oleh Allah Pak Bu? Disaur oleh Allah ya. Jadi kita nih kalau kita menghadapi masalah santai saja. Kita ada masalah lapang dada. Hak manusia kita penuhi. Kita datang untuk mendamaikan, kita datang untuk memaafkan, untuk memberi maaf. Itu manusiawi kita lakukan. Tetapi secara tauhid ini semuanya adalah ketentuan Allah. Apa yang terjadi ketentuan Allah. Maka apa? Lapang dada. Kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini adalah nomor 3. Yang keempat, yang kelima Ibu Bapak, saya singkat. Karena nih bakso sama soto sudah ngawe-awe. Kita hilang itu ya wis mendung ya. Yang keempat, yang kelima Ibu Bapak. Anak kecil itu kata Imam As-Suyuti bisa kita contoh karena dia itu adalah iza maridu la yaskunu min khaliqihim. Kalau dia sakit, dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhannya. Enggak ada Pak Bu, anak kecil itu kok dia masuk angin, kok dia ngomong Gusti Allah ki piye to? Kok aku jadi masuk angin? Enggak pernah, Pak. Enggak ada anak kecil itu kalau dia kok misalnya keseleo, iki piye to Gusti Allah kok sikilku keseleo? Tidak ada. Tidak ada anak kecil itu mengeluh, menghina Allah itu enggak ada.
Lah kita apa Bu? Orang dewasa. Kalau kita pengen jadi walinya Allah adalah kita harus terima apapun ketentuan Allah. Itulah yang dimaksud dengan ridho, tumaknina. Itulah yang namanya rela. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Aku rela Kanjeng Nabi sebagai nabiku. Aku rela Islam sebagai agamaku. Apapun yang menimpaku, menimpa kita, semuanya ketentuan Allah. Maka kita harus rela ridho. Level itu, ya dakon, bagus. Maka dengan level itu, kita akan menjadi walinya Allah. Yang kelima, yang terakhir Ibu Bapak. Anak kecil itu adalah iza khafu jarat uyunuhum bidumu. Anak kecil itu kalau takut dia nangis. Anak kecil Bu, dia lihat sesuatu kok wedi nangis. Aja meneh ndelok wong liya, ndelok bapake brewoken nangis. Kenapa? Wedi mbek brewoke. Ndelok bapake jenggoten wedi sebab apa? Bapake jenggoten. Anak kecil itu lihat yang menakutkan pasti dia nangis. Kita Pak Bu pengen jadi walinya Allah itu harus memperbesar rasa khauf, takut. Kita kan takut sama neraka. Kita kan takut sama dosa. Kita kan katanya juga takut sama wafat, sama meninggal. Ya maka kita harus memperbanyak menitikkan air mata kita. Maksudnya apa? Bermunajat pada Allah, doa pada Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Bapak Ibu. Pak Rahmat bisa menyediakan tasakuran begini. Ini bukan karena kehebatannya Pak Rahmat, tapi karena izin Allah. Kita Pak Bu bisa hadir, bisa rawuh di sini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita yang kerso. Tapi ini kersanya Allah, ini keinginannya Allah, Allah yang mengizinkan kita. Maka Ibu Bapak, mari kita sebagai orang yang dewasa ini belajar kepada anak-anak kita, khususnya Mas Kinar dan angkatannya, bahwa orang tua harus belajar dari anak kecil agar dia menjadi walinya Allah sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan barokah pada kita, memberikan rahmatnya untuk kita, sehingga Allah Ta'ala mengangkat derajat-derajat kita menjadi walinya Allah, khususnya Mas Kinar menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang solih, dan anak-anak kita menjadi solih-solihah, menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, kepada Rasul dan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Ala hazin ya bil barakatil Fatihah. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب